Shalom sahabat Kelasi, Sabtu pagi ini kembali kita mau bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan serta firman yang dibawakan oleh Bapak Vicentius. Mari kita siapkan hati, kita mau bersama-sama berkumpul, bersekutu di dalam Tuhan dalam acara A Morning Cup of Worship with Kelasi. Baik sahabat Kelasi dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini senang sekali kita boleh berkumpul bersama. Dan kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa mempunyai rencana yang indah bagi kita melalui acara ini. Pagi ini kita mau mengucapkan syukur karena kita bangun dalam keadaan yang sehat. Kita penuh dengan sukacita. Mari kita mau naikkan syukur kita, sebab Dia Allah yang begitu baik. Kita mau puji Dia dengan puji-pujian pada pagi hari ini. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Benar Tuhan, mulialah nama-Mu dan Engkau yang patut kami puji, Engkau yang patut kami tinggikan. Karena Engkau yang menjadikan semuanya. Pada pagi hari ini kami boleh bangun. Kami boleh bertemu kembali dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan kami boleh untuk melihat mukjizat-Mu setiap hari, melihat kasih-Mu setiap hari. Itu adalah semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau terus mencintai Engkau, sebab Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Setiap hari
Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kami lihat kasih-Mu Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang memberikan kasih-Mu tak henti-hentinya dalam hidup kami. Siapapun kami di hadapan-Mu, kasih-Mu, mukjizat-Mu Tuhan terus tercurah dalam hidup kami. Engkau sungguh indah Tuhan. Engkau sungguh menakjubkan. Banyak hal yang kami tidak mengerti dalam hidup kami. Tapi kami percaya kami punya Engkau yang selalu menjaga kami, yang selalu menopang kami. Kami mau nyatakan Tuhan, kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami mau lambungkan pujian kami yang tertinggi bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya. hanya Engkau yang mulia dan berkuasa dalam hidup kami. Mulia dan berkuasa. Lagu hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan, ku kagum akan Engkau. Kami nyatakan Tuhan, ku kagum akan Engkau. Kami kagum
Engkau yang menyapa setiap hati kami. Kasih-Mu yang tak terbatas. Tangan-Mu yang tak terukur panjangnya menyentuh setiap kami. Ini kami Tuhan. Saat ini memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Hati kami, pikiran kami, hanya tertuju pada hadirat-Mu. Kami mau membuka telinga kami lebar-lebar, mendengar suara-Mu yang begitu indah, melalui firman pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan, mempunyai hati yang gembur untuk setiap firman-Mu. Kami mau diubahkan, kami mau dimurnikan. Ini waktu-Mu Tuhan. Berkaryalah selebar-lebarnya, seluas-luasnya dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Wah, ini pagi-pagi sudah di Gua Maria Kerep ya. Cuman bedanya virtual itu tidak ada sate sapi. Tidak ada nasi pecel ya. Oke, baik. Juga selamat pagi Anda semua yang di rumah. Ya, luar biasa kita sama-sama ke Gua Maria Kerep di rumah masing-masing. Setuju ya? Setuju. Oke. Bagaimana kalau saya izin lepas masker ya? Boleh. Saya saja ya, yang lain nggak boleh ya. Supaya virus yang saya keluarkan tidak menular kepada Anda. Oke, daripada besok masuk Suara Merdeka ada pewarta pingsan ya. Oke. Baik, viral ya. Oke, ya. Nah, kenapa kita ada di Gua Kerep? Ya toh? Karena hari ini kita semua pesta. Oke? Ya, kita pesta. Pesta apa? Hari ini gereja merayakan pesta hati tersuci Bunda Maria. Hati tersuci Perawan Maria, ya. Nah, yang unik adalah hari pesta hati tersuci Perawan Maria itu dijatuhkan setelah Hari Raya Hati Kudus Yesus. Ya, nah ini suka tidak terlalu diperhatikan. Itu persis selalu berdampingan. Nah, kenapa demikian? Bukan karena gereja Katolik itu mentuhankan Bunda Maria atau menyejajarkan Bunda Maria dengan Yesus, sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Nah, tetapi ini ada maknanya. Bahwa Bunda Maria kita hormati bukan sekedar karena beliau ini ibu biologis Yesus. Nah, tapi lebih dari itu, Bunda Maria adalah pribadi yang paling dekat dengan Yesus. Bunda Maria itu pribadi yang paling menyatu dengan Yesus ya. Ingat bahwa Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Jadi kemanusiaan Yesus itu nyata loh, gitu ya. Yesus itu Allah yang dilahirkan. Jadi dengan ibunya juga punya kedekatan emosi yang luar biasa. Itu ya. Nah, itu kenapa kita menghormati. Dan yang luar biasa, bagaimana hati Bunda Maria dengan hati Yesus itu menyatu. Apa yang jadi pemikiran Yesus menjadi pemikiran Bunda Maria. Apa yang menjadi keprihatinan Yesus menjadi keprihatinan Bunda Maria. Apa yang menjadi cita-cita Yesus menjadi cita-cita Bunda Maria. Oke ya, maka Bunda Maria menjadi bunda kita supaya kita meneladan Bunda Maria yang menyatukan hati kita dengan hati Yesus. Amin ya. Amin. Nah, nanti lihat kiri kanan, semoga hatinya semakin mirip dengan hati Yesus. Oke, ya. Nah, tetapi teman-teman, gereja juga mengajarkan bahwa Bunda Maria punya hati yang begitu melekat dengan Yesus, bukan semata-mata karena Bunda Maria ibu biologis Yesus. Ya,
Tidak otomatis seperti itu. Tetapi sebagai teladan kita, Bunda Maria pun mengalami suatu proses. Ya, Yesus itu Allah. Kebijakan Allah itu tidak terselami dengan otak manusia. Kebijakan Allah tidak bisa hanya dipelajari. Kebijakan Allah itu harus didalami, harus dialami dalam setiap kejadian hidup. Maka Gereja Katolik itu pokoknya luar biasa deh ya. Bacaan yang dipilih itu dari Lukas bab 2 41 sampai 51. Ya, tentang apa? Nah, sobat-sobat tentu sudah hafal ya. Ini tentang Yesus umur 12 tahun hilang di bait Allah. Oke ya, hilang. Nah, saya tidak akan membacakan lengkap. Anda bisa baca sendiri di rumah. Lukas 2, 41 sampai 51. Cuman saya mau katakan bahwa waktu itu Bunda Maria itu bingung dengan anak sulungnya ini. Betul ya? Karena Yesus hilang. Betul toh? Yesus itu hilang, maka Bunda Maria bingung. Bunda Maria tidak tahu Yesus ini di mana gitu ya. Tentu Bunda Maria tahu bahwa Yesus itu adalah yang dikaruniakan Allah. Karena dia yang mengandung dan malaikat Gabriel mengatakan itu. Tetapi apa ya, bentuknya seperti apa, relasi dengan Allah itu seperti apa tidak terlalu jelas bagi Bunda Maria. Ya toh? Nah, maka ketika Yesus hilang, Bunda Maria itu bingung. Buktinya apa? Kalau nanti Anda baca, Bunda Maria menyadari Yesus hilang itu ketika jalannya sudah 1 hari. Ya toh? Setelah jalan 1 hari, ya kalau Semarang sampai Ambarawa lah ya, sampai Kerep. Baru ingat, Yesus kok tidak ada. Maka ketika Bunda Maria pulang mencari itu 3 hari lamanya. Kenapa? Berangkatnya 1 hari kok pulangnya 3 hari. Karena waktu pulang itu mencari-cari masuk keluar kampung. Berarti Bunda Maria tidak langsung yakin bahwa Yesus tertinggal di bait Allah. Betul ya? Kalau Bunda Maria yakin, ini Yesus di bait Allah, ya pasti tinggal 1 hari lagi, betul ya? Diulang saja. Tetapi 3 hari Bunda Maria itu tidak tahu pasti Yesus ada di mana. Oke? Nah, kita langsung saja membaca. Ketika Bunda Maria itu sudah 3 hari 3 malam mungkin sulit tidur, sulit makan ya toh. Bayangkan ya, teman-teman yang di sini ya, punya anak kecil. Oke, 12 tahun lah, hilang. Apa maminya enak makan, enak tidur, betul ya? Keluar masuk kampung tidak ditemukan. Nah, tetapi ketika sudah 3 hari, Bunda Maria sampai ke bait Allah, mungkin sebetulnya sudah agak putus asa, betul ya? Sampai ke tingkat awal kok belum ketemu. Tapi tiba-tiba melihat Yesus itu bukan sedang kedinginan atau ketakutan, tidak. Sedang debat dengan ahli-ahli agama itu, ya toh, dengan imam-imam kepala. Kira-kira perasaan Bunda Maria bagaimana? Kalau Anda jadi Bunda Maria bagaimana, Cici? Lihat 3 hari 3 malam anaknya hilang, ya toh, sekarang ketemu sedang begitu. Kira-kira perasaannya bagaimana? Ada gregetan, ya toh, gregetan. Wah, itu kalau mama saya mungkin dijewer ya toh, bocah kok seperti ini mungkin. Kalau kamu? Ambil ke kemucing. Wah, dimandiin maksudnya ya. Ya. Mungkin ada jengkelnya, tapi juga ada leganya. Betul? Ketemu. Kok sehat. Betul ya? Nah, tapi terus Bunda Maria tuh tanya dengan Yesus. Ketika orang tuanya melihat dia, ayat 48, tercenganglah mereka. Tercengang ya. Tadi ambil kemucing, jengkel ya. Di sini hanya tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, bapakmu dan aku, dengan cemas mencari engkau?" Nah, ini bahasanya sopan ya, karena Bunda Maria lemah lembut. Kalau mama saya tadi ya, bocah gitu ya. Kau sudah tidak makan, tidak tidur ternyata. Itu kalau mama saya. Ini Bunda Maria. Oke. Nah, tetapi apa yang lebih mencengangkan lagi? Jawaban Yesus.
Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Wah, kurang ajar sekali. Betul? Sudah dicari malah seolah-olah menyalahkan. Ya toh? Salahnya ibu mencari aku, ini kan rumahku. Coba kalau teman-teman semua jadi Bunda Maria, semakin bingung. Ya toh? Ini yang gila saya apa anak saya gitu kira-kira ya toh. Wong bapaknya bareng-bareng saya 3 hari 3 malam tidak tidur, tidak makan, mencari. Kok di rumah bapaknya? Rumahnya kan di Nazaret. Betul? Nah, tapi di sini luar biasa. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Bunda Maria bingung. Bunda Maria yang akhirnya begitu sehati dengan Yesus, mengerti semua yang Yesus pikirkan, yang Yesus rasakan, tetapi juga mengalami kebingungan ini. Tidak serta-merta bisa hatinya itu mengerti tentang apa yang Yesus katakan, ya. Tetapi yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Sebagai anak 12 tahun, lihat mamanya itu plongo ya toh, bingung. Yesus tidak malah khotbah. Bunda Maria, betapa bodohnya engkau, ya tak? Bukankah Allah itu 3 pribadi? Bapa, Putra, Roh Kudus, lalu dia bercerita tentang Allah Tritunggal. Kira-kira kalau Yesus begitu, Bunda Maria gimana? Pingsan, betul ya? Semakin bingung. Tidak. Yesus begitu rendah hati. Yesus mengerti bahwa ibunya belum betul-betul mengerti. Yesus tidak memaksakan. Yesus tahu kemampuan daya tangkap seseorang, karena ini memang misteri Allah yang tidak mudah dimengerti. Maka luar biasa loh Yesus itu. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Pulang bukan sebagai anak Allah, tapi sebagai anak Maria dan Yosef. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, tetap mau diasuh sebagai anak-anak. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus membiarkan dirinya hidup dengan Bunda Maria. Yesus memberi waktu kepada Bunda Maria untuk pelan-pelan semakin mengenal siapa anaknya ini. Sobat semua dan sobat kita di sini, Yesus memberi waktu kepada Bunda Maria untuk berproses mengenal siapa anaknya. Karena luar biasa sekali, 18 tahun kitab suci tidak menceritakan tentang Yesus, tentang keluarga kudus Nazaret. Tiba-tiba Yesus umur 30 tahun diceritakan waktu perjamuan di Kana. Bunda Maria yang tadinya kurang mengerti siapa Yesus ini ya, kurang mengerti dalam arti kata bagaimana relasinya dengan Allah Bapa dan lain sebagainya ya. Bukan dia putra Allah, Bunda Maria mengerti, tetapi bagaimana itu ya toh, itu yang Bunda Maria tidak tahu. Tetapi 18 tahun sesudah itu, dalam perjamuan di Kana, ketika Yesus diajak kondangan dan tuan rumah kehabisan anggur, Bunda Maria dengan yakin bilang, "Nak, mereka kehabisan anggur." Bahkan ketika Yesus bilang waktunya belum tiba, Bunda Maria nggak peduli, bilang sama yang jaga itu, ikuti apa yang dikatakan. Teman-teman, menarik sekali. Dulu Bunda Maria bingung siapa anaknya. Tapi ketika 18 tahun Bunda Maria hidup bersama Yesus, pasti banyak hal yang Bunda Maria alami. Bunda Maria lihat, Bunda Maria saksikan. Karena dia bundanya hidup satu rumah dengan Yesus. Tentu Yesus tumbuh seperti yang dikatakan sebetulnya di ayat 52, tetapi tidak dimasukkan dalam bacaan hari ini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi bisa kita bayangkan selama Yesus bertumbuh, omongannya tuh penuh hikmat, betul ya? Mulai buat mujizat-mujizat kecil. Maka Bunda Maria mulai mengerti pelan-pelan sampai akhirnya yakin anakku adalah pribadi kedua dari Allah.
Ketika semua orang belum tahu, ketika semua orang belum percaya, Bunda Maria sudah yakin dan percaya. Kenapa? Karena Bunda Maria punya relasi yang dekat dengan Yesus. Bunda Maria hidup bersama Yesus. Dan tidak sekedar hidup. Kalau cuma hidup tapi tidak mau terlibat, Bunda Maria pun tidak akan mengerti karena sibuk dengan pikirannya sendiri. Tapi tadi dikatakan, kalau Bunda Maria tidak tahu, dia tidak lalu menghakimi dan percaya pada pendapatnya sendiri, tetapi Bunda Maria merenungkan dalam hati. Teman-teman tahu maksudnya merenungkan dalam hati? Ya jane ra mudeng. Betul ya? Sebetulnya pikirannya belum ngerti, tapi bukan berarti itu salah. Betul? Apa yang tidak dimengerti disimpan dalam hati pelan-pelan. Maka ketika ada kejadian baru itu ngerti. Dari banyak ini akhirnya Bunda Maria mantap punya relasi yang begitu dekat dengan anaknya. Ya, Yesus itu bukan penjual anggur, Yesus bukan pabrik anggur, Yesus tukang kayu. Tapi Bunda Maria tahu anaknya berkuasa atas semua hal. Maka ketika tuan rumah kehabisan anggur, dengan tenang Bunda Maria menyuruh Yesus, engkau pasti bisa mengatasi masalah ini. Bagaimana caranya? Bunda Maria tidak mendikte karena tidak tahu. Tapi Bunda Maria tahu anaknya punya kuasa untuk itu. Ya, entah memang air jadi anggur atau tiba-tiba ada anggur dari atas, itu nggak tahu. Bunda Maria menyerahkan itu kepada Yesus. Tapi satu hal, Bunda Maria tahu anaknya pasti berbuat sesuatu. Amin. Teman-teman, Anda dan saya pun dalam pesta hati Bunda Maria yang tersuci ini, kita diajak untuk pelan-pelan berproses, menyatukan hati dengan Yesus, menyatukan pikiran, mengenal Yesus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Caranya bagaimana? Tidak bisa tidak, selain hanya ada satu jalan. Kita terus mau berelasi dengan Yesus, hidup bersama Yesus, terbuka dengan firman-firman Yesus. Meskipun kadang firmannya belum bisa kita mengerti. Kalau sudah kita mengerti, puji Tuhan, langsung kita lakukan. Yang belum mengerti, kita simpan dalam hati. Kita renungkan, suatu saat akan terbuka. Teman-teman, dalam pandemi ini, 2,5 tahun ini, begitu banyak hal yang dulu tidak saya mengerti, menjadi saya mengerti. Betul? Setuju? Dulu firman-Nya mengatakan, kesulitan sehari cukuplah untuk sehari. Ya toh? Setiap hari ada kesulitannya sendiri. Itu saya omong terus, tapi saya tidak betul-betul tahu maknanya. Ketika pandemi ini, toko saya nyaris bangkrut, saya tidak bisa menggaji karyawan. Saya jadi tahu saya punya Tuhan yang luar biasa, yang menghidupi saya setiap hari punya kesulitannya sendiri. Sehingga saya bisa tetap tidur pulas. Ya, saya sempat depresi. Tapi ketika saya tahu firman ini, dengan menjalaninya, ternyata selama pandemi, setiap bulan Tuhan mencukupkan untuk saya bisa membayar karyawan. Dan itu dengan cara-cara yang ajaib. Saya baru tahu, oh betul ya Tuhan. Kalau dari dulu saya hanya berpikir, besok bagaimana, 3 bulan lagi bagaimana, 6 bulan lagi bagaimana, aduh gak ada habisnya. Saya jadi depresi, gak bisa tidur. Tapi ketika saya jalani, saya tahu setiap hari punya kesulitannya sendiri. Lalu ada firman lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu gimana? Masa orang miskin kok bahagia? Betul? Saya tidak mengerti. Saya mengucapkan, tapi saya tidak mengerti. Selama pandemi ini, saya mengerti miskin di hadapan Allah adalah kunci kebahagiaan. Di mana kita mau mengakui siapa diri kita di hadapan Allah. Untuk bisa bernapas saja saya butuh belas kasih Allah. Maka jangankan untuk saya hidup menggaji karyawan. Dulu saya GR, seolah-olah yang menggaji karyawan itu saya, yang menghidupi karyawan saya. Awang besok saya masih hidup apa enggak aja enggak tahu kok. Mau menghidupi orang, betul? Karyawan saya itu dihidupi Tuhan. Saya ini cuman selangnya. Jadi kalau besok saya mati, karyawan saya tetap hidup. Dulu saya GR,
Wah, saya depresi. Bagaimana saya harus menghidupi karyawan? Nggak usah dihidupi, Tuhan yang menghidupi. Nah, pelan-pelan pengenalan kita akan Allah bertumbuh. Caranya bagaimana, teman-teman? Masuklah dalam kehidupan. Hidup rohani bukan lepas dari kehidupan harian. Kita bergumul dalam setiap permasalahan hidup nyata kita. Tetapi sekaligus kita bertumbuh dalam hidup doa. Membaca firman, komunitas, persekutuan doa semacam ini. Supaya kita semakin mengerti makna hidup kita. Menemukan Allah di dalamnya. Lalu mengerti. Lalu hidup kita bisa penuh bahagia. Seperti bunda kita, Bunda Maria. Amin. Karena iman Katolik bukan iman kitab, bukan peraturan-peraturan. Ini bukan seperti manual masak ya, resep masak harus begini-begini. Tidak. Ini penuh misteri Allah. Maka iman kita adalah iman relasi. Bagaimana kita berelasi dengan Yesus. Yesus di dalam aku dan aku di dalam Dia. Maka pelan-pelan kita akan diubahkan, dibebaskan. Apapun yang kita lakukan sama dengan apa yang Yesus ingin lakukan. Apa yang kita pikirkan sama dengan yang Yesus pikirkan. Apa yang mau kita perbuat sama dengan apa yang Yesus mau perbuat. Dengan demikian Anda tidak lagi menjadi hamba. Saya tidak lagi menjadi hamba. Karena hamba itu hanya hidup dari peraturan-peraturan. Tapi Anda dan saya adalah sahabat. Sahabat Allah. Sahabat tahu apa yang diinginkan sahabatnya. Betul? Dan melakukan itu dengan sukacita. Maka mari hari ini bersama Bunda Maria kita mau semakin dekat dengan Yesus. Kita semakin menyatu dengan hati Yesus. Kita berjuang untuk terus berelasi dalam hidup nyata kita. Kita merenungkan segala sesuatu di dalam hati kita. Maka Roh Kudus akan mengantar Anda dan saya mengenal Yesus. Tidak cuma mengenal, berelasi dengan Yesus. Tidak cuma berelasi, tapi menyatu dengan Yesus. Puncaknya adalah Ekaristi. Selamat menikmati menjadi orang Katolik yang semakin sehati dengan Yesus. Yesus memberkati kita semua. Amin. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Terpujilah Bunda,
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih atas rahmat iman yang telah Kau berikan kepada kami, di mana kami dapat memuji memuliakan Engkau di dalam Yesus Sang Putra, Yesus yang memiliki hati yang paling kudus, hati yang mengasihi. Dan betapa kami tambah bersyukur ketika kami harus mengikuti Yesus. Engkau menganugerahkan Bunda Maria untuk menjadi teladan kami, untuk menjadi bunda kami, menjadi pendoa kami, dan teman seperjalanan kami. Bapa, kami bersyukur karena hari ini bersama dengan seluruh gerejamu, kami dapat sekali lagi menyadari betapa Engkau rindu kami bersatu dengan hati Yesus Kristus Putramu, menyatukan hati kami dengan hatimu yang paling kudus, seperti teladan Bunda Maria. Bapa, curahkan semua rahmat-Mu atas kami, curahkan Roh Kudus-Mu atas diri kami, karena tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak dapat berelasi dengan Engkau di dalam Yesus Kristus Putramu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, seperti Engkau memenuhi hati Bunda Maria dengan Roh Kudus-Mu. Bapa, beri kami roh kesetiaan, roh ketaatan, roh kerendahan hati, roh hikmat, untuk kami pelan-pelan dapat terus berelasi dengan Yesus Kristus Putramu, karena itulah satu-satunya jalan keselamatan bagi hidup kami. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni ketidaksetiaan kami, ampuni kesombongan kami yang sok tahu atas segala hal, yang membatasi misteri-misterimu hanya dengan logika-logika kami, dan kami akan menolak segala yang bertentangan atau yang belum dapat kami cerna dengan logika kami. Tapi berikan kami hati seperti hati Bunda Maria, yang dengan rendah hati mau menjalani proses kehidupan, mau merenungkan segala perkara dalam hatinya, perkara-perkara yang bisa tertampung dengan logikanya. Terima kasih untuk pagi ini. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang kami cintai. Bunda Maria, doakan kami, anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, berkati kami. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bersela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan.
syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Yes, luar biasa sekali Pak Vincent pada pagi hari ini. Terima kasih sekali. Kita semua siap berproses seperti Bunda Maria. Baik, sahabat Kelasi yang ada dimanapun Anda berada, jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi dalam A Morning Cup of Worship with Kelasi. Jangan lupa ya, kita mau klik di YouTube, kita ketik Kelasi KAS. Kita mau komen, like, dan subscribe supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang terberkati melalui acara pada pagi hari ini setiap Sabtu. Baik, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, kita ketemu lagi Sabtu depan. Sampai jumpa.